Gue Vioni. Gue Eta. It's time for vitamin. Vioni Eta, tinggal. Woi, tak. Wah anjir lo bener-bener. Mulai nih kita nih. Kenapa? Mulai, udah mulai. Lu ngapain sih jam Halo tadi? sobat bugar. Sobat bugar, balik lagi dengan kita, Vioni, Eta, Minggo. Lu ngapain sih dari tadi? Nah Sibuk ini banget, Bu. ada berita kayak berita seru gitu loh. Oh, Ya menurut gosip gue sih ya. seru. Ternyata tuh ini ada artis gitu yang kayak udah hubungannya di ujung Infotainment tanduk. ini. Iya. Gosip Jadi banget, gosip. Bu. Terus? Jadi dia kayak hubungannya ada di ujung tanduk gitu, sempat di ujung tanduk. Ternyata cuman gara-gara, nggak cuman sih ternyata gara-gara mereka ini saling nggak paham love language masing-masing. Love language. Iya. Kayak gimana tuh maksudnya? Padahal udah nikah nih, apa? Udah nikah? Iya, jadi emang kayak hampir cerai, cuman gara-gara saling nggak paham love language satu sama lain. Maksudnya tuh kayak gimana? Jadi kan kalau misalnya orang dalam ini teorinya si dokter Gary Chapman sih kalau nggak salah. Berat banget kita episode kali ini masukin teori. Udah minggu lalu kita bahas tentang ekspektasi kan. Udah gue sampai ditanya sama Eta kan. Kayak Vi, abis ini kita take episode 1 lagi yuk gitu. Aduh nggak dulu deh otak gue udah panas anjir bahas. Ini otak gue udah nggak dipakai lama, jadi kayak udah sekalian aja langsung. Ya udah ya terus tadi gimana tuh? Nggak, jadi ini simple sih sebenarnya. Dalam lo kan kayak kita berkomunikasi nih, gue kalau gue biasa yang ngomong pakai bahasa Indonesia, terus lo tuh nggak ngerti bahasa Indonesia, gue ngomong ke lo nggak akan nyampe kan pesan gue. Nah sama ini love language ini yang di apa ya, yang teorinya Digaungkan. iya oleh dokter Gary ini, setiap orang itu ternyata berbicara dengan love language-nya masing-masing kayak gitu, bahasa cinta gitu, bahasa cintanya masing-masing gitu. Jadi ada berbagai kalau di teorinya beliau itu ada 5, dia mendefine itu ada 5 love languages gitu yang 5 dikenal. bentuk ya? Iya 5 bentuk. Gitu Vi ternyata. Jadi kayak apa ya? Untuk seseorang mengkomunikasikan menunjukkan rasa cintanya tuh beda-beda gitu ya. Betul. Ada bahasanya sendiri dan setiap orang yaitu balik lagi setiap orang itu kan punya individual differences ya. Anjas, perbedaan antar individu gitu. Iya betul. Nah, makanya dari itu setiap orang ini punya lah pembahasan mengenai gimana sih cara menunjukkan cintanya tuh beda-beda gitu kan. Terus berarti tadi lo bilang kan ada 5 nih. Itu 5 apa aja, Wak? Jadi kuliah nih kita hari ini. Gak apa-apa kita agak kuliah 2 SKS dulu Iya, di nggak apa-apa. episode Ini awal. tapi penting sih, penting. Bahkan buat lo berteman, bahkan kayak sama orang tua, menurut gue penting sih tetap. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada words of affirmation. Itu apa ya? Apa ya, Vi? Pujian-pujian gitu kali ya bentuknya. Word of affirmation tuh kayak lo tuh membahasakan cinta lo ini Dengan melalui kata-kata. kata-kata. Iya, Kayak jadi- misalnya suka muji gitu Iya, ya, praising someone. Iya benar. Jadi lebih kayak mungkin orang-orang yang kayak suka menggombal lewat teks gitu kan, cocok nih orang-orang kayak gitu. Terus ada lagi acts of service. Ini kayak apa ya? Tindakan-tindakan yang kesannya melayani, tapi sebenarnya tuh membantu. Pokoknya ada sacrifice di situ. Misalnya ada kayak ini gak sih, kayak lo nih, lo lagi ngerjain tugas atau apa. Terus kayak anjir pusing banget nih gue ngerjain tugas nih kan. Tiba-tiba pasangan lo nih peka nih kayak udah sini gue aja gitu. Atau simple thingsnya kayak cuman lo lagi bawa banyak belanjaan gitu, kayak abis belanja di mana terus kayak nggak usah lo yang bawa deh, padahal kayak menurut lo nggak berat, tapi kalau ditawarin bantuan kayak gue aja sini yang bantu gue bawain gitu misalnya, itu simple thingsnya. Terus ada bawain tas ya, ya kan? kayak Acts of gitu. service. Nah terus apa lagi ya, yang ketiga Quality time ya. quality time juga ada. Jadi kayak lo nggak perlu kemana-mana, yang penting lo bisa seharian sama pasangan lo. Pokoknya kayak nonton di rumah sama keluarga rame-rame, nggak usah ngapa-ngapain, ngobrol yang bahas-bahas yang receh juga nggak masalah, yang penting bareng. Terus tadi udah berapa sih tuh? 4. Yang keempat tuh, yang keempat itu apa namanya, ada physical touch. Ya kan, physical touch tuh lebih kayak apa ya, kalau lo membahasakan cinta lo tuh harus dengan pelukan, gandengan tangan. Misalnya orang tua lo nih gitu ya, orang tua lo misalnya lagi sedih, lo kan nunjukin kayak lo care sama dia dengan lo peluk dia gitu. Iya. Terus apa lagi ya, satu lagi apa ya Vi ya,
Receiving gifts. Iya, receiving gifts. Nah, ini tuh kayak gimana ya? Lo tuh kerasa orang tuh sayang sama lo ketika lo tuh diingat dengan diberikan misal oleh-oleh dari dia Hadiah misalnya. kecil Iya, gitu ya. hadiah-hadiah kecil nggak perlu. Ini bukan masalah rupiahnya gitu sih, tapi lebih kayak oh gue ngeliat barang ini gue inget dia jadi ada bentuknya iya, gitu yang dikasih ya, Iya, hadiah kecil jadi yang lebih dikasih. kayak misalnya lo pergi liburan gitu kan. Lo keinget rasanya tuh gitu kalau dikasih oleh-oleh kayak lo tuh diingat sama orang ini pas lagi liburan, makanya dia mau ngasih lo hadiah. Terus kayak ulang tahun dikasih hadiah, apapun bentuk hadiah Hadiahnya pokoknya. gitu Nah, ya, gitu. itu bentuk love language-nya gitu bener. kan. Terus balik yang tadi nih, yang berita yang lo baca nih. Balik yang ke berita yang gue baca, Itu tadi berarti kan love language ini sebegitu ngaruhnya ternyata untuk hubungan. Emang tadi artis tadi tuh apa sih? pokoknya ada artis, pokoknya kalau gue sih ngeliatnya dia bukan artis kontroversi gitu ya, tapi sempat diberitain karena mereka itu berdua saling nggak paham love language mereka, akhirnya miskom. Oh. Jadi yang istrinya nih itu yang tipenya receiving gift, yang suaminya quality time, karena apa namanya mereka itu nggak saling paham, jadinya si perempuannya ini cara mengomunikasikan dia cinta sama suaminya itu selalu kayak ya nih gue habis kerja gue beliin barang, abis apa gue hadiahin, gue pulang bawa apa, gue pokoknya hadiahin apapun buat lo gitu. Tapi sedangkan si suami ini kayak yang gue butuh tuh waktu lo, quality time lo sama anak-anak lo, gue nggak butuh kayak gini. Nah yang kayak gitu ternyata kalau nggak dikomunikasiin gitu ya, nggak saling paham love language masing-masing, itu malah akhirnya berakibat miskomnya kan jadi miskom kan. Dari miskom itu pasti nanti kayak kok lo kayaknya nggak sayang sama gue sih, kok kayaknya ini lo sayang gak sih sama gue gitu. Jadinya kayak mempertanyakan perasaan pasangan kita gitu. Iya, gue karena gini ya, maksudnya sebenarnya ini kan udah mulai naik ya gaungnya love language nih, tentunya dari medsos gitu kan. Kayak menurut gue kira pada awalnya kayak ya udah lo menjalankan hubungan kayak ya udah kayak physical touch itu ya udah gitu, emang kayak gitu. Ternyata setelah teori ini muncul gitu, ternyata relate ya, kayak banyak orang yang mungkin kelihatannya di depan kayak kelihatan romantis segala macam, tapi ternyata ada juga loh nggak ketemunya gitu, nggak kecocokannya tuh ada karena mungkin salah satu faktornya sih love language ini gitu kan. Nah kalau lo sendiri nih Tak, lo pernah nggak sih mengenal gitu love language? Kayak love language gue, ikut tes gitu-gitu kali ya. Kalau gue karena gue bacanya ada yang tadi tuh ada 5 itu ya, gue baca kayak gue lebih cocok kemana gitu-gitu, gue sempat kayak gitu kan. Tapi kan sekarang udah ada tesnya kan, si dokter Gary ini juga bikin tesnya gitu, pokoknya ada di websitenya gitu. Nah di situ gue sih kemarin dapat pas gue tes itu yang primary gue itu acts of service. Nah sama kayak gue dong. BTW nih sobat bugar di rumah, hai, kalau misalnya mau mau kenal juga nih lo, ikut tes gitu. Lo tuh sebenarnya love language lo tuh apa sih, kan kayak tadi kita udah sempat bahas juga nih kan, kayak sebenarnya ternyata kita tahu kalau ternyata love language ini tuh penting loh buat untuk komunikasi, dikenal, untuk komunikasi dengan orang sekitar, mungkin ada dengan pasangan lo mungkin kayak gitu. Nah kalau misalnya lo mau tahu love language lo apa, lo bisa ambil tesnya di online di website, website di 5lovelanguage.com. Nah iya, bisa langsung ikut aja di situ. Atau kalian bisa juga perkirakan sendiri dengan baca pengertian dari 5 love language itu tuh apa gue aja. Banget nih. Tapi sebenarnya gini sih, kalau kata dosen gue ya gitu, kalau misalnya baca, kayak misalnya nih kita baca yang tentang teori kepribadian ekstrovert, introvert, ambivert segala macam. Itu emang kalau misalnya kita baca captionnya gitu ya, baca penjelasannya, deskripsinya, itu kita bisa sih kayak relate sama dari kita, kayak kita tuh sebenarnya kayak gini, ini gue banget nih kayak gini. Tapi akan lebih baik kalau sebenarnya lo ikut tes. Karena apa? Karena parameter lo ngejudge diri lo itu sebagai seorang yang tertentu gitu, itu tuh karena emang udah ada ada kuesioner sebelumnya yang lo isi bener, gitu kan. Jadi penting sih. Tapi bukan berarti ya, kayak misalnya tadi gue bilang kan primary gue acts of service lo juga ya kan. Tapi bukan berarti
kita tuh nggak bisa komunikasi dengan Yang lain. bahasa yang lain, bahasa cinta yang lain itu. Karena kalau yang gue baca orang itu bicara gitu ya dengan satu atau hingga 2 bahasa gitu kan. Tapi kadang kita juga butuh itu, kayak misalnya gue act of service sama receiving gifts kan yang paling gue 2 terbesar di persentase gue tuh itu. Tapi bukan berarti gue kadang-kadang nggak butuh quality time sama pasangan gue, sama keluarga gue tetap butuh. Tapi kalau gue mau mengomunikasikannya, kalau misalnya gue pengen bilang kayak pengen nunjukin nih gue sayang banget sama temen gue akan lebih memilih untuk menggunakan act of service, kayak gue bantu, gue bisa bantu apa nih, lo mau gue bantuin apa, atau gue kasih hadiah, lebih kayak gitu biasanya, kayak gitu Vi. Kalau lo gimana? Kalau gue juga kebetulan udah ngambil juga kan Ita. Gue sama banget nih kayak lo, gue juga dapetnya apa? Act of service. Act of service gitu kan. Jadi gue tuh suka apa ya? Kayak bahasa cinta gue gitu. Gue tuh suka kalau misalnya seseorang tuh do something for me gitu. Misalnya itu tadi sesimpel itu deh, kayak udah sini gue bawain gitu. Itu tuh gue langsung kayak yang aduh. Iya, gitu benar kan, benar. Gitu, ya gak sih kayak benar banget. Gila. Ih baik banget nih orang, kayak gue tuh luluh banget dengan hal kayak gitu. Misalnya terus misalnya gue lagi di mana nih, terus dia nanya kan, lo lagi di mana gitu, oh gue di sini, oke lo tunggu sana gue jemput ya. Iya, itu kayak benar. Tapi gue simple ya, kayak misalnya gue lagi gerasak gerusuk kan, gue anaknya gerasak gerusuk banget, terus tiba-tiba dibukain botol minum itu kayak bener iya, dibukain pintunya gitu ya. hal-hal yang kayak gitu bener-bener yang bukannya pengen diprincesin, bukan, tapi hal-hal kayak gitu justru yang bikin gue kayak oh ini orang perhatian ya gitu. Justru emang kalau orang-orang yang kayak kita yang act of service kayak gini, yang love language yang ini tuh action tuh lebih penting daripada kata-kata doang. Beda sama orang-orang yang word of affirmation. Nah itu kan mereka kayak, nah gue tuh suka ini Vi, bermasalah di situ. Gimana Karena tuh? gue orangnya act of service, jadi menurut gue cinta itu gitu harus diungkapkan dengan perbuatan loh, gitu kan. Jadi gue jarang banget yang bilang I love you, I miss you. Nah itu gue jarang banget. Jadi setiap sebelum-sebelumnya tiap gue pacar gitu ya, itu tuh selalu permasalahannya, kalau nggak pernah sih bilang I love you ke gue, ya pasangan gue biasanya kayak gitu. Kamu kangen gak sih? Kamu gak kangen iya, ya? kamu Gitu nggak kan? kangen ya? Gitu sih. Beda banget kan? Maksudnya kalau orang yang word of affirmation biasanya kayak bakalan lebih sering, istilahnya kalau gue karena gue act of service jadinya kayak istilahnya kayak lo gombal mulu gitu loh. Padahal sebenarnya sama banget ya kan? Sebenarnya padahal enggak, cuman emang penyampaiannya seperti itu, cara dia mengungkapkan dia biasanya pakai kata-kata gitu. Gue jujur ya Tak, itu sih gue juga soalnya word affirmation gue termasuk di persentase yang terendah gitu kan. Gue kalau misalnya denger kata-kata kayak praising, kayak lo dipuji segala macam, terus kayak tadi I love you gitu-gitu, gue kayak dalam hati gue tuh skeptis gitu loh, kayak apaan sih lo tuh cuma basa-basi gitu. Padahal kita nggak tahu ya, mungkin dalam sudut pandang dia gue tuh beneran loh ngomong kayak gini. Tapi balik lagi kalau gue tuh nggak bisa mempercayai itu gitu loh. Maksudnya nggak bisa langsung mempercayai, percaya, cuman aduh lo basa-basi banget gitu. Itulah kenapa bertolak belakang banget emang kadang kayak gitu. Terus lo apa yang kedua? Kan gue tadi receive gift. Berarti lo demen dikasih gitu ya. Kalau gue yang kedua itu gue quality time. Oh, quality time. Terus jadi gue tuh apa ya, maksudnya gue seneng meluangkan waktu gue ya untuk ya nggak perlu lama deh, untuk ya udah jalan, untuk ketemu. Pokoknya gitu. Ketemu aja. Ketemu nggak perlu yang tuh udah kayak idahlah gitu, udah ya, ini paham, udah cukup lah gitu. Nah, BTW Nita, ngomong-ngomong soal miskonsepsi love language ya, gitu. Gue ada cerita satu teman gue nih. Jadi dia itu punya, kayaknya dia sama deh, kayaknya oh enggak, dia itu yang paling tinggi itu quality time, yang paling rendah itu dia physical touch, sedangkan pasangannya dia itu yang paling tinggi itu physical touch. Paling tinggi physical touch gitu kan. Ini beda banget kan. Gitu. Nah terus itu lagi nggak ngomongin gue kan? Enggak. Iya ada cerita sama gue. Nah jadi ketika dia menjalankan hubungannya gitu kan, cowoknya ini kan
demand banget kayak Iyalah. gue mau peluk gitu Iyalah, kan. iya. Nah sedangkan cewek kayak apaan sih lo gitu kayak gue nggak mau kayak apaan sih kalau minta-minta kayak gitu. Nah akhirnya timbul kayak rational belief kalau misalnya si cowoknya ini setiap cowok yang datang ke dia itu cuman karena ada maunya untuk hal kayak gitu. Oh gitu. iya paham Kayak gitu kayak apa ya mungkin ini bisa untuk hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa kita komunikasikan lagi atau kayak ini lah kayak untuk hal-hal yang kayak misalnya nih lo datang ke gue cuman karena mau sentuhan physical touch segala macam itu bisa dibedakan gitu mana yang mana yang beneran karena sayang tulus perasaan dia sama kayaknya cuman kayak gitu doang gitu kan. Nah kayak gitu tapi sebenarnya itu kita bukan bisa dibilang bukan kayak berarti si love language ini jadi patokan utama gitu ya untuk alasan miskonsepsinya dia. Cuman ini karena kita sekarang lagi ngomong love language nih, ini tuh ternyata beneran ada loh kayak padahal sebenarnya yang dia pengen itu tadi physical touch, sedangkan si ceweknya ini against banget gitu sama susah ya bahasa Inggris. Iya jadi si physical touch ini gitu kayak gitu ternyata ya jadilah sering tengkar dengan pikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya ya makanya orang tuh beda-beda dalam mengomunikasikan sayangnya dia ini loh. Nah kita emang harus bisa ngebedain. Maksudnya belajar untuk membedakan mana nih emang dia sayang, mana nih emang yang yang tadi kan. Cuman gini kalau menurut gue menurut gue balik lagi ketika lo udah berpasangan dengan orang lain, cara lo mengomunikasikan, kenapa sih lo perlu tahu love language pasangan lo? Kenapa lo perlu tahu love language diri lo sendiri? Jadi ketika lo punya pasangan, lo bisa kasih tahu nih pasangan lo, love language gue tuh ini. Jadi kalau lo mau ngasih tahu lo sayang sama gue, pakailah cara ini gitu. bisa. Nah tapi balik ke kitanya juga harus bisa paham gitu. Misalnya kayak tadi ceweknya against banget sama yang kayak physical touch, tapi kan cowoknya kayak gitu. Jadi mau nggak mau, seenggak-enggaknya kayak sekali-sekali lah gandengan gitu mungkin ya. Kalau memang love language-nya seperti itu, tapi nggak selalu harus kayak gitu kok. Tadi gue sempet baca-baca juga, nggak tadi sih maksudnya gue sempet baca-baca juga kayak kita bisa aja kayak cuman kita tuh bisa merasakan physical touch tanpa kita beneran ada kontak fisik langsung. Bisa, misalnya kayak orang-orang LDR gimana? Kalau misalnya ceweknya physical touch, cowoknya quality time, mati kan tuh. Terus gimana tuh caranya? Nah biasanya tuh emang orang-orang kayak simpen ini nih hoodie bau pasangannya gitu kan, kayak atau parfum, suka parfum pasangannya kayak disemprotin gitu ya nggak sih? Bisa. Kan kadang-kadang memang kayak mati banget nih kalau LDR love language lo kayak gitu. Karena menurut gue kalau orang LDR paling cocok tuh word of affirmation. Cocok banget ngasih teks mulu. Terus receive gift. Nah, karena kan bisa delivery gue wah ini aja tuh makanan mulu. Tapi emang kalau misalnya ada love language food, gue mau pasti gue food. Pasti gue food sih love language ya, karena gue selalu apa-apa makanan. Nah makanya menurut gue penting banget nih, misalnya lo punya pacar mau LDR nih, nah itu perlu banget nih kayak komunikasi nih lo tuh love language-nya apa, karena kadang-kadang nggak pada ngomong ya, tahu-tahu ternyata ada orang baru di tempat barunya, ngerti nggak sih lo? Karena emang love language-nya tuh bukan itu, love language dia tuh physical touch, dia mau nggak mau gue harus ketemu, atau love language gue tuh quality time, mau nggak mau gue harus ada kayak ngobrol atau apa sama lo yang berdua atau apa. Nah kalau sekarang kan kalau quality time gampang ya, bisa pakai aplikasi-aplikasi tuh yang sekarang nonton bareng, udah bisa gitu. Kalau orang-orang LDR, cuman memang agak sedikit sulit nggak sih menurut gue sih. Nah menarik juga nih, kan tadi lo bilang ya kayak untuk tahu love language masing-masing gitu. Mungkin kayak untuk yang ini gue pengalaman sih sama cowok gue. Gue juga kebetulan tuh awal-awal, jadi kita lucu banget sih, maksudnya lucu banget, pede banget. Gak tunggu nih lucunya, biarin aja. Kayak gue awal-awal proses mengenal dia nih, gue tuh kayak menyuruh dia untuk ngambil tes psikologi gitu loh, tes kepribadian, salah satunya si love language ini gitu. Jadi kayak gue ngasih kuesioner ini nih ya, si 5 love languages. Terus saya kalau ceweknya anak psikologi, first of having psychology girlfriend.
Jadi kayak gue nyuruh dia untuk ngambil questionnaire ini nih yang 5 love languages ini. Udah kayak ya udah, jadi kita dari situ gue jelasin, berarti lo tuh berharapnya gue tuh kayak gini-gini. Nah kalau gue berharapnya kayak gini-gini, menurut gue ya mungkin dia kayak apaan sih ini gitu-gitu kan. Biasalah cowok. Nggak, yang kita nggak ini banget sih. Terus kayak ya udah, tapi maksud gue at least dia gue pernah dengar kalau cewek gue maunya kayak gini, gue tuh kayak gini gitu loh. Jadi at least nggak tahu deh, terserah dia mau dengerin apa enggak, seenggaknya pernah nyantol tuh di dalam memorinya dia kan kalau kita ngomong kayak gini, kepribadian kita kayak gini gitu. Ya itu sih ya intinya, kalau misalnya emang sobat bugar di rumah misalnya ada ketidaksamaan love language gitu. Bisa dikomunikasiin bisa juga. Bisa dikomunikasiin. Kalau gue tuh berharapnya kayak gini, lo berharapnya kayak gini. Iya, jangan sampai nanti lo ngerasa kayak tadi yang gue bilang kan, kok lo nggak sayang gue sih? Kok kayaknya lo nggak sayang gue? Lo nggak pernah ini, lo nggak sayang gue ya karena kayak pernah ini. Padahal ternyata dia tuh sayang. Kayak misalnya dia nyiapin sarapan buat lo tuh act of service ya. Nyiapin sarapan buat lo itu sayang. Walaupun dia nggak ngomong I love you, tapi bukan berarti lo jangan pernah nggak ngomong juga ya. Karena kan itu penting gak sih mengungkapkan perasaan lagi gitu. Nah, abis itu Vi, kalau menurut lo, apa ya? Oh, ini tadi kan lo bilang nih, tadi lo bilang love language, susah banget bahasa Inggris. Bahasa cinta lo tadi yang pertama act of services, yang kedua tadi lo receiving gift ya. Nah, karena lo suka menerima hadiah, gue punya hadiah buat lo nih. Aduh, dinyatain nih cinta lo gue. Jadi, lo mau confess lagi? Jadi gue punya hadiah ini parfum gitu, namanya dari The Signature. Jadi walaupun lo pakai sedikit, tapi baunya tuh long last gitu loh seharian. Gue bisa, kan gue nggak punya pacar nih, boleh bisa narik cowok gitu nggak? Nggak bisa. Gak masalah. Jadi kayak udah lo pakai parfum kayak di 1, 2, 3 gitu, udah lo baunya sampai minggu depan gitu. Gue gak ganti baju itu mah Beb. Iya gitu. Wah, thank you banget ya ampun. Nah ini kayak gini-gini nih ya, biasanya gue ngerasa banget gue disayang. Gue emang anaknya harus dikasih sesuatu, tapi maksudnya gak peduli harganya sih. Yang penting kayak lo inget gue, misalnya nih kayak wangi ini gue inget Betari gitu, Vi. Thank you banget. Ini dari The Signature. Wangi apa nih? Vanilla. Sumpah gue juga suka banget wangi vanilla. Ya kan? Gue suka kalau parfum yang vanilla, woody gitu. Ya emang yang kita yang manis-manis gitu suka gak sih? Gitu. Kasih Vio. Oke, guys, sobat bugar di rumah, mungkin kalian juga ada yang mau sharing gak sih? Kayak love language kalian dulu. Kalian ada yang mau sharing gak sih love language, apaan sih gue? Bahasa cinta. Bahasa cinta kalian tuh kayak gimana? Nah itu perlu diingat. Jadi seenggaknya kalian tuh dengan tahu love language kalian kayak apa, kepribadian kayak apa, itu sebagai salah satu upaya kalian untuk mengenal diri kalian tuh sebenarnya kayak gimana. Dan mengupayakan healthy relationship sih, ya gak sih?